Ya, selamat malam. Terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk bisa interview bersama lensaindonesia.com. Ya, terima kasih atas kesediaan Lensa Indonesia untuk memberi waktu pada saya untuk memberikan atau meluruskan pemberitaan yang selama ini terjadi dan begitu heboh seperti itu. Baik, Kanjeng. Memang 1-2 hari ini Kanjeng Dani sebagai seorang Wakil Pengageng Sasana Wilopo. Saya Pengageng Sasana Wilopo di Keraton Surakarta Hadiningrat mengisi pemberitaan di kota Surakarta ini 2 hari ini cukup santer. Ya. Begini Kanjeng, dalam kesempatan ini kesempatan yang eksklusif ya buat kami. Terima kasih sekali lagi Kanjeng. Mungkin segala hal yang akan kita bahas di sini mungkin sedikit pribadi mungkin. Ya. Kalau memang harus mengarah ke situ buat menonton ya. Oh, tidak apa-apa. Saya tipe terbuka dan setiap kali saya statement ataupun setiap kali saya ngomong mesti saya mempunyai bukti-bukti yang valid, saya mempunyai data-data yang valid yang melatar belakangi dari pernyataan saya tersebut. Dan saya ingin menanyakan pertama begini, dari apa yang saya baca di media itu kan ada judul yang cukup menggelitik, cukup mengerikan. Seorang pengageng Sasana Wilopo Keraton Surakarta digerebek massa gara-gara kumpul kebo. Ya. Ya, itu ada videonya juga kalau nggak salah aja ya. Videonya ada yang tersebar itu kan. Video petikan dari nanti saya ceritakan peristiwanya ya. Yeah. Mungkin bisa diceritakan dari awal aja. Seperti apa sih kok sampai pemberitaan jadi seperti itu? Kronologi sebenarnya bagaimana ya? Jadi latar belakang yang melatar belakang peristiwa itu. Jadi saudari Dewi itu saya kenal udah hampir 10 tahun. Dari dia umur 18 tahun. Bukan cuma saya yang kenal, keluarga saya, anak istri saya, orang tua saya kenal. Begitu pula sebaliknya. Bahkan saudari Dewi dulu intens untuk datang ke rumah saya, ke keluarga saya. Udah saya anggap seperti adik saya sendiri, seperti itu. Dia mulai dari kuliah sampai dengan mempunyai usaha sendiri yang sekarang. Terus dia sekitar 9 atau 10 bulan yang lalu membangun rumah di Palur. Membangun rumah di Palur. Terus jadi ditempati sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu. Terus ketika udah ditempati, saudari Dewi ini punya banyak usaha. Punya usaha, beberapa terkoneksi dengan saya bisnisnya. Seperti itu. Terkoneksi dengan saya. Terus ada keluhan dari si Dewi, ada keluhan bahwa mobilnya tidak bisa berputar dari depan rumahnya atau sulit berputar karena ada jemuran di jalan. 2 jemuran ditaruh di situ, agak maju ke arah memang di jalan. Berarti ini saya luruskan lagi, saya tegaskan, jemuran itu miliknya siapa? Miliknya oknum tetangganya Dewi yang mempunyai bermasalah dengan Dewi gitu loh. Terus dulu garasinya mau ditaruh di jemuran itu, sempat
tapi tidak berbenturan dengan Dewi, malah dengan tetangga sebelah namanya Pak Tony. Lalu dipindah ke utara rumahnya yang digambar sertifikat milik Dewi, milik 3 tetangganya sebagai pembanding. Ternyata itu adalah jalan, terus sampingnya itu adalah emplasmen sungai, dan otomatis itu milik negara, tidak boleh untuk dipakai apa-apa. Jalan itu ke arah timur, dan ternyata udah banyak dijadikan teras oleh warga, ada yang jadi rumah dan lain sebagainya. Dari situ tidak serta-merta kita menempuh jalan secara keras, akan tetapi kita hubungi Pak Lurah, Pak Bayan dan lain sebagainya. Sempat Pak Lurah dengan Pak Bayan datang ke yang bersangkutan, dan yang bersangkutan itu bersedia membongkar. Data ada, itu sekitar sebulan yang lalu. Tapi ternyata tidak jadi. Dikumpulkan lagi melibatkan Babinsa, Babin Kamtipnas, tidak jadi lagi dan lain sebagainya. Terus akhirnya ketika data sertifikat dari Dewi dan lain-lain itu dikumpulkan, ternyata mereka tidak punya sertifikat. Adanya letter C. Dan letter C-nya luasannya pun sekitar 115 meter ya. Jadi kemungkinan ada beberapa bagian rumahnya yang kena. Itu yang melatar belakangi. Ketika Dewi sempat baca grup warga, katanya ada kerja bakti. Terus di situ ditulis juga bahwa ada dana diambil dari kas RT. Dana diambil dari kas RT sekitar 6 juta per RT yang dipakai untuk taluk. Sekitar 500 meter dari rumahnya Dewi. Ada berapa RT kan? Saya tidak tahu pasti, mungkin 8 atau 5 RT, nggak ngerti ya. Intinya itu. Terus warga bergotong royong, kerja bakti dan lain sebagainya. Ketika kami cermati, ternyata proyek tersebut bersumber dari dana alokasi dana desa. Di proyek tersebut tidak ada plang proyek. Ketika kita tanyakan Pak Lurah, katanya dari pelaksananya itu nanti mengganggu pelaksanaan proyek, padahal jelas-jelas tidak. Dan itu plang proyek itu adalah petunjuk bahwa itu menggunakan dana negara. Dan ketika kami cek sekilas volume dan lain sebagainya, ada sedikit kejanggalan. Maka kami sekaligus, karena itu kewajiban dari warga negara, ketika melihat dugaan penyimpangan seperti itu, untuk mentabayun dulu. Kami tanyakan Pak Lurah ke Pak Bayan sampai ke yang ditugasi untuk melaksanakan proyek tersebut. Sampai sekarang pun tidak ada kejelasan plang dipasang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka kami kasih kesempatan, sebelum sebenarnya kami ingin melaporkan ke kabupaten, melaporkan ke pihak yang berwajib kalau memang ada dugaan penyimpangan itu. Tapi kalau ternyata itu karena ada suatu hal yang bisa kami tabayun dulu, tapi ternyata tidak. Terus berlanjut, memang sempat terjadi sedikit bersih tegang ya, berapa kali karena tuntutan dari saudari Dewi itu. Saya diminta membantu memang secara khusus. Lalu sampai kemana-mana. Terus akhirnya kemarin hari Jumat tanggal 1, saya habis nganter anak saya sekolah, ada telepon sekitar jam setengah 8 atau 8 kurang seperempat, ada telepon dari saudari Dewi mengatakan bahwa kakaknya kan nginap di situ, udah sehari nginap di situ. Kok ada Pak RT, Pak RW datang menanyakan gini dan lain sebagainya, kalau nginap dan lain sebagainya. Sekaligus karena saya pengen ketemu Pak RT, Pak RW untuk menanyakan tentang pembongkaran garasi, tentang segala macam, saya datang. Saya datang sekitar jam 9:15, saya sampai situ. Data CCTV ada
ada 2 CCTV di tempatnya kami, tempatnya Saudara Dewi, yang menyorot peristiwa itu. Kami ngobrol di luar dengan Pak RT, Pak RW, kakaknya Dewi dan Dewi. Ngobrol, akhirnya sempat agak bersih tegang. Lalu datanglah adik dari Pak RW. Lalu datanglah oknum yang mempunyai garasi tersebut. Terus datang keluarganya juga. Akhirnya terjadi peristiwa pemukulan. Saya dipukul ini. Bukti video ada dan sudah masuk ke pelaporan di Polres Sukoharjo. Saya dipukul, lalu saya ngomong, oke, saya ke kepolisian. Mungkin panik ya mereka ketika saya menyatakan seperti itu. Lalu keluarga mereka dan lain sebagainya datang berbondong-bondong. Lalu mulai sedikit provokasi dengan kata-kata gini, kata-kata gitu dan lain sebagainya. Sempat terjadi pelecehan secara verbal tentang agama saya, tentang banyak hal di saya, dan itu masuk laporan ke kepolisian juga. Terus yang beredar di media, shootingan itu diopinikan, dinarasikan, mungkin bagian dari karakter assassination, pembunuhan karakter. Kalau saya dijebak di situ, digrebek di situ, kumpul kebo di situ. Di rumah Saudari Dewi saat itu ada keluarganya dia, berikut anak-anaknya masih kecil, bayi dan lain sebagainya. Digrebek di situ dan lain narasi berkembang dengan liar dan lain sebagainya. Terus tentang video yang di teras itu, ya. Karena kami udah deket ya, deket kayak keluarga bener. Itu saya posisi lagi nunggu proses pembangunan rumah Saudari Dewi. Nunggu karena janjian untuk gambar dan lain sebagainya. Saya ketiduran di situ. Tiba-tiba datang mengagetkan dan lain sebagainya, gitu. Jadi tidak benar kalau itu enggak, itu udah di bulan Mei atau bulan apa gitu loh. Makanya banyak hal peristiwa yang terpisah dijadikan satu, dinarasikan, seakan-akan saya ada beberapa orang yang oknum lah, keraton yang mengatakan bahwa saya digrebek lagi bercumbu, saya gini-gini dan lain sebagainya. Itu sama sekali tidak benar. Saya ada bukti, saya ada saksi dan lain sebagainya. Ini bagian dari pembunuhan karakter. Saya tahu ini untuk menutupi apa dan lain sebagainya. Kalau untuk oknum-oknum warga jelas ya. Itu kenapa kami memilih jalur hukum, jalur kepolisian untuk membuka hal ini biar menjadi terang. Dan saya adalah warga negara Republik Indonesia yang baik, taat patuh pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Itu kenapa ketika saya dipukul saya nggak balas, saya cuma senyum. Ketika dilecehkan pun saya juga senyum. Sekaligus ini juga bagi pelurusan juga bagi yang memberitakan nggak benar, ya mohon saya punya hak jawab. Ini sebagai hak jawab saya juga agar berita ini diluruskan. Pertama, kedua, bagi oknum-oknum yang nanti menyebarkan hal nggak benar, menarasikan nggak benar, ada undang-undang ITE. Ya saya tempuh itu seperti itu. Jadi kenapa saya tidak panik, saya tidak ini ya karena itu yang sebenarnya terjadi. Saya ada bukti, saya ada rekaman, saya ada data semua dan lain sebagainya. Pernah mungkin ya sekitar 1,5 bulan yang lalu mobil saya sedikit ada masalah. Saya titipkan tempatnya Saudari Dewi. Kebetulan lagi ada problem itu juga ya. Terus tiba-tiba mobil saya didatangi banyak warga dan lain sebagainya. Padahal kita jelas-jelas tidak ada di situ. Dari siang tidak ada di situ. Terus ketika saya ambil mobil, saya tidak masuk rumah, ambil mobil juga diam aja. Ya memang tidak ada apa-apa gitu loh. Saya kalau kumpul kebo, saya itu tidak pernah nginap di situ. Saya tidak berdomisili di situ, saya tidak tinggal di situ. Aneh kan seperti itu. Baik, berarti di
berita-berita yang beredar itu kan di media itu kan menyatakan pada hari Jumat digerebek. Nanti ketika saya mencermati cerita yang diterangkan oleh Kanjeng Dani, itu menandakan bahwasanya sudah ramai di rumahnya. Belum. Mbak Dewi. Saat saya datang itu baru ada Pak RT, Pak RW, terus ada Dewi, terus kakaknya yang di luar lagi ngobrol dengan mereka. Kalau di dalam ada keluarganya. Seperti pada itu. Waktu itu, pada hari itu, hari Jumat itu, Kanjeng Dani baru nyampe di sana itu jam 11.04 tadi. Iya. Dan kami ngobrolnya di luar gitu loh. Ngobrolnya di luar. Terus peristiwa pemukulannya juga di luar. Heboh. Warga berdatangan teriak gini, ya di luar, nggak ada. Jadi nggak bener. Berarti itu semua terekam di CCTV ya? Terekam. Mungkin ada yang ini karena saya melihat cukup banyak ya Kanjeng ya. Iya. Saya nggak perlu sebut medianya, Ya. tapi jelas cukup banyak dan itu merupakan media-media yang cukup diakui. Mungkin ada yang ingin Kanjeng Dani katakan terkait dengan pemberitaan yang sudah terlanjur diunggah gitu. Saya cuma satu hal yang mau saya katakan. 1000 kata-kata yang tidak benar, 1000 fitnah yang tidak benar akan kalah dengan satu fakta. Seperti itu. Akan kalah dengan satu fakta. Ada kata-kata khusus atau pesan khusus Kanjeng kepada media yang memberitakan hal ini, kan tak perlu medianya. Ya, saya berharap pemberitaan berimbang. Terus tidak menafikan fakta-fakta bukti dari kedua belah pihak. Terus juga jangan menarasikan hal-hal yang di luar dari konteks seperti itu. Ingat, media itu ada ininya, dewan persnya. Di atas itu semua ada peraturan hukum dan perundang-undangan. Di atas itu semua ada hukum Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Itu menjadi pegangan pokok dari saya. Itu. Mungkin kita sudah nanti saya kirim ke panjenengan, mungkin bisa diunggah juga bukti pemukulannya. Wah, itu. Baik, ya. Terima kasih. Terima kasih.